but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they could break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I feel my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi Hukum Administrasi Negara untuk tugas UTS oleh dosen mengampu Bapak Eki Wahyudi, SH, MSc. Definisi hukum administrasi negara atau HAN adalah mengatur pelaksanaan fungsi administrasi pemerintah dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku agar jalannya pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya perannya yaitu yang pertama ada mengatur mekanisme pembuatan kebijakan atau agar tujuan negara dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada pengawasan terhadap tindakan administratif atau harus menjamin secara transparansi dan akuntabilitasnya. Lalu yang terakhir yaitu perlindungan hak-hak warga negara atau agar tidak penyalahgunaan wewenang. Jadi, contoh pada ruang lingkupnya ada terbagi dari pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, misalnya antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Terus ada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik disesuaikan dengan keadaan yang ada di dalam masyarakat ataupun pelaksanaannya. Harus didasari oleh peraturan-peraturan yang menegakkan hukum dalam pengaturan ekonomi. Selanjutnya ada perlindungan warga negara, di mana dengan prinsip akuntabilitas maka setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan agar dapat melindungi warga dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan undang-undang. Sumber hukum dari hukum administrasi negara itu ada UUD 1945, ada UU, Perpres, PP, Perda, lalu ada sumber yang tidak tertulis itu ada kebiasaan administratif dan juga jurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan. Sumber hukum ini menjadi dasar bagi segala tindakan administratif pemerintah dan batasannya dalam menjalankan pelayanan publik. Jadi misalnya kayak Pak Camat itu dalam melakukan pelaksanaan publik itu harus berdasarkan dengan aturan-aturan yang ada. Selanjutnya ada prinsip-prinsip umum dari hukum administrasi negara. Yang pertama ada prinsip legalitas, yaitu tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Contohnya ada seorang warga ingin mendirikan bangunan restoran, maka wajib mengajukan dokumen perizinan, yakni izin mendirikan bangunan atau IMB, dan didasari oleh hukum Perda tentang tata ruang wilayah. Berikut contoh berita selanjutnya. Oke, selanjutnya ada prinsip diskresi, di mana pemerintah mengambil keputusan untuk mengatasi masalah yang belum diatur oleh hukum, namun tetap dalam batas hukum yang ada. Contohnya saat situasi darurat pandemi COVID-19, di mana pemerintah menerapkan kebijakan PSBB, yakni pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan disesuaikan dengan keadaan darurat meskipun belum diatur dalam hukum secara jelas. Berikut contoh beritanya. Oke, selanjutnya ada prinsip akuntabilitas. Jadi di mana setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya ada pada seorang pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Contohnya yang kita tahu pada UU Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022. Selanjutnya ada prinsip transparansi.
Jadi informasi pemerintah harus terbuka bagi publik atau bagi masyarakat. Jadi contohnya seorang pejabat harus transparan atau terbuka dalam melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan publik seperti pada proses pembuatan UU Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 yang berfungsi untuk meningkatkan insentif fiskal sebagai perlindungan hukum dan pemberdayaan bagi UMKM. Jadi ini contoh beritanya. Selanjutnya ada hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, yaitu yang pertama hukum tata negara untuk mengatur struktur pemerintahan, lalu yang kedua hukum administrasi negara untuk mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan, lalu yang keduanya saling berkaitan untuk melengkapi dalam praktik pemerintahan, yakni dalam pengaturan keuangan pemerintah daerah dan pelaksanaannya. Selanjutnya ada contohnya yaitu hukum tata negara menetapkan kewenangan presiden, yakni Konstitusi UUD 1945. Sementara hukum administrasi negara mengatur bagaimana presiden menjalankan kewenangan tersebut seperti menerbitkan keputusan presiden atau Kepres. Oke, selanjutnya ada fungsi dan peran administrasi negara. Yang pertama, fungsi administrasi negara adalah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, perancang peraturan, dan penyedia layanan publik kepada masyarakat. Bagaimana contoh perannya? Kita lihat dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pengaturan kebijakan pendidikan seperti adanya dana BOS. Lalu selanjutnya dalam bidang kesehatan, adanya sistem jaminan kesehatan seperti BPJS. Selanjutnya ada pun juga dalam bidang infrastruktur, contohnya pada pembangunan sarana publik seperti taman atau jalan tol atau fasilitas umum lainnya. Oke, selanjutnya itu ada tantangan dalam pelaksanaan hukum administrasi negara. Tantangannya yakni yang pertama itu lambat. Hal ini dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Yang kedua ada penyalahgunaan wewenang di mana pejabat publik sering bertindak seenaknya tanpa memikirkan resiko yang akan menimpa seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga ada kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Seringkali pemerintah itu tidak terbuka hingga banyak masyarakat yang dirugikan. Lalu solusi dari kami yaitu ada digitalisasi layanan publik, kemudian ada peningkatan pengawasan, kemudian ada meningkatkan akses publik terhadap informasi. Demikian penjelasan dari kami mengenai hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kita semua. Terima kasih telah menyimak.